Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kan kemarin kan udah membahas mengenai materi GLB ya, atau gerak lurus beraturan. Nah, sekarang kami akan membahas mengenai GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, materi ini tuh udah sempat kami pelajari di sekolah, tapi di sini kami akan membahas kembali. Apa itu GLBB? Apakah sama dengan DLB? Mari kita bahas. Oke, GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu dimana artinya sebuah benda itu bergerak pada lintasan lurus ya, dengan kecepatan itu tidak konstan dan percepatan itu konstan, berbeda dengan yang GLB. Nah, kalau yang GLB itu kan dia kecepatan itu konstan, selalu konstan ya. Kalau yang GLBB itu tidak konstan, malah justru yang percepatannya yang konstan. Nilai A plus pada GLBB disebut percepatan, sedangkan nilai A min pada GLBB disebut perlambatan. Contoh GLBB adalah saat pengereman mobil untuk membuat mobil berhenti. Seorang pembalap menurunkan laju kendaraannya saat di tikungan. Oke, jadi GLBB itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama GLBB dipercepat, yang kedua GLBB diperlambat. Nah, di sini yang saya akan bahas adalah perbedaan kedua jenis tersebut. Nah, GLBB dipercepat adalah gerak lurus dengan kecepatannya selalu berubah semakin cepat atau besar kelajuannya semakin bertambah beraturan. Nah, sedangkan GLBB diperlambat adalah gerak lurus yang kecepatannya selalu berubah semakin lambat atau besar kelajuannya semakin kecil. Oke, jadi di sini itu kan mobil bergerak ya dari sini hingga sampai sini nih. Nah, dengan data-data seperti terlihat di titik A itu 0 sekon, titik B itu 1 sekon, titik C itu 2 sekon, dan titik D itu 3 sekon ya. Sedangkan kecepatannya itu di titik A itu 0, di titik B itu 2, di titik B itu 4, dan di titik D itu 6. Nah, jadi kecepatan mobil ini berubah ya, semakin besar nih. Tuh, dari titik A ke B, B ke C, dan C ke D. Sedangkan jarak tempuhnya setiap pertentangan waktu itu semakin berubah ya, semakin panjang nih dari titik C ke D. Nah, kalau kita lihat rentang jaraknya itu nih, rentang jaraknya itu per waktu itu semakin panjang tuh. Mari kita bahas grafik GLBB. Di sini saya akan membahas mengenai grafik GLBB ya. Seperti yang kalian tahu, GLBB itu kan ada dua macam grafik ya, ada yang dipercepat dan diperlambat. Nah, di sini saya akan bahas yang GLBB dipercepat dulu. Nah, untuk GLBB dipercepat itu grafiknya akan seperti ini. Di sini X dalam satuannya meter. Di sini T dalam satuannya itu second. Nah, ini tuh grafiknya itu akan ke atas ya. Nih seperti ini nih tuh. Dengan nilainya itu 0, X-nya itu 0. Nah, kalau misalkan X-nya itu diketahui bukan 0, itu beda lagi nanti. Grafiknya itu akan seperti ini. Bentar ya. Ini dengan nilainya itu bukan 0. Grafiknya itu parabolanya itu startnya dari sini nih, dari sini, bukan dari sini. Nih start X0 dari sini. Terus satuannya juga sama. X-nya itu meter dan T-nya itu second. Nah, ini grafik yang nilainya itu bukan 0. Nih. Bedanya itu cara
lukis ya, cara gambarnya itu kalau yang nilainya 0 itu dari bawah ya, dari sudut ini. Tapi kalau misalkan yang X-nya itu diketahui bukan 0, itu lukisnya itu nggak dari ujung ya, ini 0. Oke. Untuk grafik yang diperlambat ya. Nah, untuk grafik yang diperlambat itu grafiknya itu akan melengkung ke bawah ya. Satuannya sama, yaitu second. Nah, untuk yang diperlambat itu nanti grafiknya itu berbeda nih. Dia akan melengkung ke bawah. Dengan X0-nya itu diketahuinya 0. Nah, kalau misal X0 itu bukan 0, diketahui bukan 0, itu nanti grafiknya itu beda lagi ya. Akan sama, cuman start awalnya itu bukan pada bagian yang di sini nih, bukan. Oke, ntar bikin grafik dulu. X ini 0, M, terus ini juga sama, second. Nah, ini akan grafiknya itu akan seperti ini nih. Dia startnya dari sini, itu akan ke bawah dengan nilainya itu bukan 0 ya, X0 itu bukan 0. Nah, ini adalah grafik diperlambat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa GLBB itu atau disebut juga dengan gerak lurus berubah beraturan itu ada dua jenis. Begitupun untuk mencari rumusnya yang menggunakan tanda positif atau negatif, ya tergantung pada kecepatan sama percepatannya ya. Jadi persamaan dapat ditulis VT2 sama dengan VO2 tambah 2AS. VT sama dengan VO tambah AT. S sama dengan VO kali T tambah setengah kali AT 2. Nah, jadi VT-nya itu kecepatan akhir. Satuannya itu meter per sekon. A itu percepatan. Satuannya itu meter per sekon kuadrat. VO itu kecepatan awal. Satuannya itu meter per sekon. T itu waktu, satuannya itu sekon. S itu jarak, satuannya meter. Mari kita ke contoh soal. Kecepatan sebuah mobil yang bergerak lurus ditampilkan dengan grafik VT seperti di gambar. Jarak yang ditempuh mobil ketika bergerak lurus berubah beraturan adalah. Cara mencari jarak dari grafik VT, kita hitung saja dari ruas di bawah grafik. Nah, grafiknya kan yang ini, berarti ruas di bawah grafik yang ini berupa bangun trapesium. Jadi cara mencari jarak kita gunakan rumus ruas trapesium. Nah, rumus ruas trapesium seperti ini, setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sisi sejajar berarti yang ini dan yang ini, 90 dan 10. Tinggi ya, berarti yang ini 20. Jadi masukkan ke sini setengah kali 10 tambah 90 kali tingginya 20. 10 tambah 90 100. 100 kali 10 100 kali setengah 50. 50 kali 20 1000. Jadi hasilnya 1000. Di sini ada soal mengenai grafik kecepatan dan waktu ya. Bisa kita lihat grafiknya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kan kita udah dapat nih diketahui itu kecepatan awal itu 20 ya, 20 maaf dah 20 meter per sekon, karena kita pakai satuannya ini, ngikutin ini. Kemudian ada kecepatannya itu 10 ya,
10 meter per sekon, dan waktunya itu 4 sekon, karena kita ngikutin satuannya ini untuk yang waktu. Oke, kan kita udah dapat nih diketahuinya. Sekarang kita cari jawabannya menggunakan rumus percepatan ya. Nah, rumus percepatan itu kan A, nggak kelihatan ya, waktu percepatan, tahu A ya, waktu dikurang kecepatan dikurang kecepatan awal, per waktu. Di sini udah kita lihat ya, kecepatannya itu 10 dikurang kecepatan awalnya 20 per 4. Nah, dapat ini, tinggal kita tambahkan ya, tinggal kita kurangkan ya. Itu hasilnya min 2,5 meter per sekon. Nah, ini kita udah dapat nilai percepatannya ya. Nah, karena ini waktu, kan ini waktunya bendanya berhenti ya, jadinya kecepatannya itu 0. Dengan kita bisa hitung rumusnya, waktu sama dengan kecepatan awal per percepatan sama dengan ini, karena tadi bendanya berhenti jadi kecepatannya 0, terus dikurang kecepatan awal 20 per min 2,5, maka kita dapat hasilnya itu 8 sekon. Jadi untuk soal tersebut jawabannya itu adalah 8 sekon. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya.